maskot Sakti yang akan dipresentasikan oleh Mas Is Yuniarto. Baik, terima kasih waktunya. Terima kasih juga untuk para dewan juri. Nama saya Is Yuniarto. Saya adalah kreator dari karakter Sakti. Saya sendiri seorang ilustrator dan juga komikus. Saya juga menciptakan karakter Gatot Kaca yang di kaos yang saya pakai ini, yang bisa dimainkan juga ada di game gitu ya. Kita akan langsung masuk untuk pengenalan karakter maskot yang saya buat. Next. Baik, di slide pertama, di sini saya menuliskan Alkisah Garuda Nusantara dengan ada 3 karakter gambar gitu ya. Jadi ketika PSSI mencari maskot untuk timnas dengan tema Garuda Mendunia. Yang pertama Garuda. Garuda kita kenal sebagai lambang negara Indonesia. Tapi secara konsep, secara inspirasi memang Garuda ini ternyata dikenal tidak hanya di Indonesia saja. Lambang negara Indonesia tapi juga di beberapa negara termasuk di Thailand, di Kamboja, bahkan sampai jauh di luar Asia Tenggara sampai ke Jepang, namanya Karura sebutannya. Jadi saya mencoba mencari Garuda itu bentuknya yang seperti apa. Saya melakukan research, saya melakukan pendalaman secara visual. Di sini sebagai contoh yang paling kiri, itu adalah Garuda di relief Candi Kidal di Jawa Timur. Kemudian yang tengah itu adalah bentuk patung Garuda khas Bali yang memiliki warna kulit warnanya putih gitu ya. Kemudian yang paling kanan itu adalah bentuk Garuda dari bentuk wayang kulit, yang mana warna-warna yang digunakan pada wayang kulit ini ada warna hijau, kuning, biru, dan merah. Jadi saya mencoba mencari Garuda yang khas Indonesia itu seperti apa sih yang bisa kita gunakan untuk menjadi karakter Garuda yang Indonesia banget. Karena tadi Garuda itu memang ada di negara-negara lain. Bagaimana kita menemukan Garuda khas Nusantara kita, yang nantinya akan kita gabung supaya kita bisa bawa menuju dunia. Next. Ketika bikin maskot, karakter maskot itu tentu saja dikenal sebagai karakter kartun yang memang tujuannya itu untuk mewakili sebuah identitas, dalam hal ini timnas. Kemudian maskot itu juga, karakter kartun itu mudah untuk dikenali, mudah diingat, baik itu dari warna maupun bentuk, dan juga bisa dekat dengan seluruh segala usia. Biasanya memang karakter maskot itu dibikin lucu supaya anak-anak bisa suka, laki-laki maupun perempuan. Di sini saya perkenalkan karakter maskot yang saya buat, namanya adalah Sakti. Sakti tentu saja artinya adalah kuat, supranatural, secara misterius gitu ya. Dengan tema adalah kesatuan, semangat juang Indonesia menuju dunia. Karakter Sakti ini saya bikinkan ceritanya. Jadi Sakti ini adalah Garuda muda yang dia punya cita-cita pengen main di Piala Dunia. Tentu saja sebagai pesepak bola yang handal yang membawa panji merah putih. Tiap hari Sakti ini kerjaannya latihan keras bersama teman-temannya, strategi dan seterusnya bersama pelatihnya. Dan di sini dia akan membawa semangat juang yang tinggi yang nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Dan dia punya impian, selain tadi bermain di Piala Dunia, dia punya impian mencapai takdirnya sebagai Garuda, yaitu ada istilah Garuda Gaganeswara. Itu saya pelajari dari mitologi kisah Garuda dari Bali, di mana Garuda Gaganeswara itu artinya adalah Raja Langit. Garuda adalah Raja Langit, yaitu akan membawa panji merah putih ke laga dunia. Next slide. Slide ini menunjukkan bahwa konsep maskot Sakti, ini adalah ide dasarnya ya, itu adalah sebagai identitas perwakilan dari seluruh Indonesia. Seperti sayap Garuda, membentang dari timur ke barat. Secara filosofis, di sini saya mencoba mencari, tadi Garudanya bentuknya seperti apa ya yang Indonesia banget, yang bisa membawa identitas Indonesia seperti apa. Saya mencoba melakukan research, mencari identitas-identitas visual yang bisa kita bawa.
Dari Sumatera, dari ujung barat, kita bisa melihat ternyata saya menemukan ada motif songket Minang. Kita akan bahas berikutnya. Di tengah saya mencoba menampilkan corak batik dari Jogja, hingga ke timur, di Papua, saya menemukan sebuah ukiran asmat. Dari timur hingga ke barat, identitas visual ini akan melebur dalam tubuh sakti. Next. Ini adalah konsep desain untuk sakti. Kita akan melihat karakter batik Gurdo itu adalah khas corak dari Jogja dan Solo, dari Jawa Tengah. Batik Gurdo ini itu ciri khasnya adalah sayap 3 lapis, di mana ditampilkan dalam bentuk telinga, dan itu saya menggunakan konsep desain stilasi, yaitu penyederhanaan bentuk tanpa menghilangkan ciri khasnya, 3 lapis. Batik Gurdo itu memiliki arti simbol power, kekuatan. Kemudian yang kedua ada di dahi, bentuk melingkar warna biru, itu inspirasinya dari motif ukir dari suku Asmat Papua, yaitu namanya adalah Afuyakwo. Afuyakwo itu artinya tali perut ikan. Artinya adalah manusia untuk hidup harus berusaha. Itu terkait dengan keseharian mereka mencari nafkah, dengan semangat juang mereka dan upaya dari suku Papua. Kemudian di bawahnya itu, di bagian paruh, ada bentuk segitiga berwarna merah, itu adalah ragam hias songket khas Minang dari Sumatera, yang namanya adalah pucuak rabuang. Pucuk rebung, itu adalah tunas bambu, yang punya arti, itu adalah optimisme, yang untuk terus bertumbuh, dan juga tidak mudah rebah melawan angin. Konsep tradisi yang luar biasa tentang tunas bambu. Kemudian ada tambahan satu lagi, yaitu bagian mata nih, netra telengan. Itu inspirasinya dari karakter mata dari wayang, yaitu mata telengan ini punya ciri khas watak yang tangguh, bersahaja, dan tangkas. Karakter wayang yang pakai netra telengan ini sering dikenal, yaitu karakter Bima. Kuat, tangkas, tapi bersahaja. Berikutnya, next. Nah, ini tampilan berbagai macam sisi, tampak depan belakang. Dan di sini saya tampilkan filosofi warnanya. Warna dominannya saya gunakan warna merah putih, tentu saja gitu ya. Tapi ada yang melatari inspirasi saya. Warna merah putih ini, itu saya melakukan research, ada dalam mitologinya Garuda, itu namanya adalah Sweta Rohita. Garuda punya banyak nama. Salah satu namanya adalah Sweta Rohita. Yang dimana tadi di slide yang awal ada Garuda Bali, itu kulitnya warna putih. Tapi ketika saya pelajari lebih jauh, Sweta itu artinya putih. Rohita itu merah. Luar biasa sekali, kita bisa gunakan Garuda dengan warna dasar putih dan merah. Kemudian warna-warna yang lain yang saya gunakan adalah warna oranye, yang punya arti atau sifat itu semangat, warna kuning oranye. Kemudian warna hijau dan biru. Hijau dan biru ini tentu saja daratan dan lautan gitu ya. Itu adalah tanah air, yang mengingatkan hijau biru itu pada warna globe, yaitu merah putih menuju dunia. Garuda mendunia. Next slide. Karakter sakti saya bikin supaya dia bisa melakukan gerakan-gerakan dinamik. Ini beberapa contoh gerakan-gerakannya. Berikutnya lagi. Next. Nah ini saya sebut slide ini adalah model imut gitu ya. Jadi sebagai maskot, saya menyadari bahwa maskot itu tidak cuma sekedar tampil sebagai boneka di lapangan, tapi maskot ini kalau kita lihat di industri di luar negeri maupun yang memang sudah lebih mapan, karakter maskot itu punya nilai komersil yang luar biasa besar. Secara industri kreatif, karakter maskot itu menjadi IP yang perlu bisa diterjemahkan ke dalam berbagai macam bentuk produk dan juga berbagai macam target audience. Jadi si Sakti yang versi imut ini bisa buat anak-anak ataupun untuk penggemar perempuan. Next, berikutnya.
Juga ekspresi, kita bisa gunakan berbagai macam ekspresi. Ini contoh yang saya bikin untuk karakter emoticon, untuk misalkan di Messenger dan seterusnya gitu ya. Karakter maskot ini bisa berkomunikasi. Next. Dan juga pada produk turunan. Memang secara standarnya, kaos, kemudian keychain gitu ya. Tapi saya juga membayangkan bagaimana identitas-identitas karakter visual tadi, ada Aviakwo, kemudian ada Pocok Rabungan, itu masih bisa dikenali ketika ada perubahan wahana atau perubahan bentuk yang kita lihat di next slide. Seperti ini contohnya, misalkan nih karakter maskot berubah bentuk menjadi plushie atau seperti bantal, tapi identitasnya akan tetap bisa dikenali. Setiap identitas, setiap warna akan bisa dikenali dan diingat secara filosofi, secara bentuk, dia akan terus menempel walaupun ada perubahan atau pergeseran wahana ataupun bentuk. Di sini ada contoh figur, kemudian plushie, kemudian boneka, ataupun juga topi. Gitu ya. Berikutnya, next. Nah ini versi yang dengan warna-warna penerjemahan sedikit untuk karakter yang lebih feminin. Ini bisa diterjemahkan dalam bentuk kartu, buku, cover, dan seterusnya. Sekali lagi, identitas visual pada karakter Shakti, yaitu warna, simbol, bagian dahi, bagian mata, bagian telinga, itu tetap tidak berubah. Next, berikutnya. Dan tentu saja, karakter Shakti juga bisa menjadi gahar, gitu ya. Ini contoh pengolahan ketika Shaktinya ditampilkan secara gahar, secara keren gitu ya. Tetap sekali lagi, Pocok Rabungan, bagian Aviakwo, dan Batik Gurdo masih tetap ditampilkan. Next. Ini adalah kata kunci sebagai penutup, yaitu karakter Shakti ini mewakili semangat juang, kekuatan, optimisme, bersahaja, merah putih, dan identitas Nusantara. Slide berikutnya yang terakhir. Secara kesimpulan, Shakti itu adalah membawa satu kalimat, yaitu kesatuan semangat juang Indonesia. Shakti ini adalah simbol identitas dari berbagai daerah di Indonesia, melambangkan semangat tradisi Nusantara, di mana seluruh elemen-elemen tadi melebur dalam tubuh Shakti, yang dibalut oleh warna merah putih, dan kita membawa filosofi tadi, tradisi tadi, di mana Garuda ini adalah Garuda Indonesia. Garuda Nusantara, dengan segala simbol-simbol ini, tidak akan pernah ada Garuda di negara lain yang akan punya simbol dari tradisi Nusantara kita, dan kita membawa semangat juang tadi kepada dunia. Terima kasih. Baik, dan pemenang sayembara maskot Timnas Indonesia adalah, selamat untuk nama maskot Sakti. Kami ucapkan selamat kepada Is Yuniarto dengan nama maskot Sakti telah terpilih menjadi maskot pertama Timnas Indonesia. Kami persilahkan untuk Mas Is Yuniarto untuk ke tengah stage. Dan Mas Is Yuniarto akan berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Tidak hanya itu Dinda, ada apa lagi? Ada tiket home match Timnas Indonesia selama 1 tahun. Dan pemenang juga akan mendapatkan jersey original Timnas Indonesia. Dan bertanda tangan pemain Timnas Indonesia. Kami undang juga untuk Dewan Juri untuk ke stage untuk kita foto bersama dengan Mas Is Yuniarto selaku pemenang sayembara maskot Timnas Indonesia.